adik-adiknya kan yang kecil-kecil tuh kan butuh biaya. Ini kan mau masuk ke German School internasional. Internasional kan bayarnya lumayan tuh, dia satu anak bisa berapa ya, 20 juta satu anak, anaknya ada 3, jadi 60 juta. Belum lagi biaya homeschoolingnya, ambil ijazah, ambil apa sih, ya Lala kan ada homeschooling juga itu kan. Terus international school yang sebelumnya itu kan aku masih ngutang sama siapa, Sinergia gitu. Jadi aku kan ngambil nicknya Lala, harus bayar utang aku yang sebelumnya 20 juta, jadi total udah berapa, udah 100 jutaan. Nah itu kan dibayarnya pakai apa? Kalau aku cuma nyanyi di rumah itu koinnya sedikit, kalau aku nyanyi di jalan tuh koinnya alhamdulillah banyak gitu ya. Namanya kerja gurih-gurih, anggap aja Beyonce lagi di jalanan ya. Cuma kan ini Beyonce di atas Beyonce sebenarnya, karena kan Beyonce juga belum tentu mau kayak gitu, Lisa Blackpink belum tentu mau kayak gitu. Tapi kan nanti aku kalau udah jadi Beyonce di dunia, kalau aku udah tour, aku juga tetap guling-gulingan kok di jalan, asal ada pengawalan ya. Dan ya mungkin aku datang 2 lagu guling-gulingan langsung pergi, kalau aku udah tak kenal juga kayak Blackpink gitu. Nah ini kan halu ya kan guys. Tapi Tadi aku gak nyambung, mau ditanya apa, aku jawabnya apa. kasih pengertian buat anakku yang paling besar itu seperti apa sih. Tapi kan nantinya di tengah situasi kondisi finansial, bicara finansial buat adik-adiknya. Ya mungkin buat Michelle juga kan butuh biaya. Michelle kan mau masuk universitas di Binus atau enggak Jerman University di Alam Sutra, itu kan juga butuh puluhan juta. Nah itu aku guling-gulingan itu supaya anakku sekolahnya bahasa Inggris, supaya anakku sekolahnya yang bagus, bukan bilang bahasa Inggris yang nggak bagus, bukan. Karena aku pengen aja anaknya segala bahasa, bisa bahasa China, Korea. Nah, kalau bisa bagus, kenapa nggak yang bagus? Tapi ya itu semua buat Michelle juga, kuliah, buat kan aku mau beliin rumah buat Michelle, buat Hazel, mobil kan aku udah beliin satu-satu. Terus rumah yang belum, jadi aku masih ngutang rumah nih sama anak-anak aku supaya kita semuanya nggak ngontrak. Aku juga nggak ngontrak, Michelle sama Hazel nggak ngontrak juga. Belum lagi usaha donat aku, terigunya aja berapa, terigu sehari minimal 1 juta. Kalau nggak guling-gulingan uang dari mana gitu. Terus ya nggak usah gimana ya, makanya harus dibuka mindsetnya, bahwa mindset yang sesungguhnya itu kita nggak boleh malu mau jadi tukang cincau kek, mau jadi tukang apa. Kalau mami dulu bisa, sekarang udah apa, sekarang justru aku diva di atas diva, karena aku justru lagi ngerancang single dalam bentuk bahasa Inggris untuk dipasarkan seluruh dunia. Jadi di Indonesia tetap aku keluarin single lagu aku sama Arya sama Michelle juga ya. Itulah mbak, susah lah mbak diomonginnya. Tapi kemarin sempat tadinya live di rumah juga, itu sebagai respon dari Oh enggak, karena mbak hari Minggu aku sebenarnya enggak live sama sekali. Hari Minggu tuh kan Tuhan libur menciptakan langit dan bumi di hari ke-7. Jadi Tuhan bilang harus ada libur. Aku nakal, libur-libur aku udah mau libur. Waduh, jam konser gue nih lumayan nih duitnya, uang susu anak. Udah gue ngamen, kalau udah gue cari duit tuh kecanduan, nggak bisa berhenti gitu. Ya udahlah, tapi emang utang kan belum pada lunas, jadi aku kayak nakal sama Tuhan sih sebenarnya gitu. Tapi ya karena aku bayar nggak kerja kapan ya, besok kali nggak kerja nggak tahu lah. Karena hari Minggu itu kan ibarat warung lagi rame gitu. Tapi ya itulah manusia, makanya manusia suka nakal ya. Nah, melihat pro kontra dirimu ngamen di pinggir jalan dengan merunut ke belakang ketika dirimu jadi dulu ratu, gimana sih Kak artinya dengan pro kontra yang ada? Ya memang kita harus, bukan harus ya, kita harus berani beda dari yang lain. Makanya harga donat aku 200.000, harga kangkung aku 200, dan harga donat aku 2 juta. Karena emang beda donatnya. Donat punya kisah dan donatnya enak karena donatnya rasa air mata. Jadi kayak Elon Musk, Bill Gates, pemikirannya juga aneh. Yang mencipta listrik aneh lagi orangnya. Pada aneh-aneh semua kan. Ya, aku nggak berpikir bagaimana cara aneh. Tapi emang aku nggak tahu ya, karena aku emangnya udah disuruh aneh kali sama Tuhan. Tapi kan mungkin dengan pro kontra yang kemarin dengan Michelle, apakah udah ada komunikasi sama Michelle?
kita lagi ngobrol pelan-pelan sih sama anaknya, tapi kayak masih kayak nggak mudah untuk ngomong sama anak udah gede tuh, nggak mudah. Tapi ya kita bisa ngapain tuh anak baik, tapi niatnya juga baik. Justru aku lagi mau bantuin bisa ngeluarin produk dia buat makanan supaya bisa punya uang juga, punya usaha juga. Kak, kalian kemarin hubungin Michelle langsung. Ada sih, kita susah di ngomongnya, pokoknya ada kita ngomong gitu. Tapi emang bisa agak-agak pendiam ya orang. Tapi dia baik kok, anaknya baik. Kalau komunikasi sama Mas Arya gimana sih si Michelle? Karena kan sempat terlontar tuh yang gimana ya? Arya kan emang sibuk cari uang loh orangnya. Jangan kan Michelle, saya juga nggak diundang lebaran. Tapi kan katanya lebaran kan kawinan emang diundang, kawinan lah diundang. Makanya ya satu sisi suami, satu sisi anak. Jadi aku kasihan juga sih, jadi kasihan dua-duanya sih. Arya juga kasihan. Arya lihat lah badannya kurus kering aja, jadi suami aku karena punya istri halu. Ya, jadi ya Michelle aku nggak paham juga sih kayak gimana, tapi aku sayang dua-duanya. Justru aku kerja bukan untuk Arya, aku kerja buat Michelle malahan, buat Michelle, buat Reza tuh harta yang nomor satu yang nggak bisa. Aku tuh nggak apa-apa, nggak punya hidup, yang penting aku bisa hidupin anak gitu ya. Iya. Kak, support artinya support diri suami diri sampai ikut ke jalan, jadi seperti apa sih Kak? Suami support, dia support banget sih. Karena kan kalau Arya kan emang dulunya joget di jalan. Ya aku nikahin dia karena dia itu budak, kayak bukan budak, keren gitu. Aku bilang orang keren tuh budak gitu. Jadi dia tuh mentalnya budak, keren. Jadi makanya oh ini cocoknya jadi laki gua gitu. Padahal mungkin dulunya kita cinta terlarang. Karena kita kayak gimana ya gitu, berbeda alam ya, jadi kayak kita akhirnya menyatukan gitu. Dulu dia kan spesies kodok, aku kan pudel ya, anjing pudel aku, jadi kita susah antara menyatukan dunia kodok dengan anjing pudel gitu ya, akhirnya disatukan. Tapi akhirnya tapi ternyata aku itu bisa, ternyata jangan-jangan ini apa susah. Pokoknya aku kan kalau Arya itu kayaknya jangan-jangan jodoh gitu, soalnya malah sekarang tuh kalau kata Tuhan kita nggak boleh bercerai gitu, nggak boleh bercerai ya. Kalau cerai masuk neraka, kata Aldi Taher yang penting masuk surga, jadi kita yang penting masuk surga. Tapi kan mungkin kalau sekali Gak ya jawabannya. tapi kan mungkin sekali nge-live gitu ya. dapat nominal berapa sih Kak? 20 juta sih Kak? Berapa puluh juta mungkin sehari mungkin. Ya itu fluktuatif asik. Ya kadang-kadang 15 juta, kadang 5 juta, kadang 3 juta, kadang 4 juta, kadang 26, kadang 50. Bisa juga kalau sos lain juga sehari 1 miliar kok, banyak. Itu sehari nge-live Kak? Paling tinggi berapa? paling gede Makanya berapa? tiap hari mereka satu hari itu 300 juta. Enggak, kalau Kaping kan? Kalau Kalau paling Kaping kan besar sendiri mungkin. aku. Ya aku pernah sehari 50, 70 aku pernah. Terus tapi jarang yang kayak gitu. Maksudnya kayak warung lah gitu. Kita kadang-kadang 50, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang sejuta, kadang-kadang 500.000. Jadi segitu kok namanya warung. Berarti Tapi sangat Kak, menjanjikan banget Kak ya? Tapi nggak juga sih kalau kayak aku nyanyi kalau nyanyinya kalau itu 4 juta apa pasti bisa. 4 juta. Tapi emang sebeda itu Kak dibanding live di rumah sama di jalan itu beda banget. Iya, beda banget. Karena kan TikTok itu kan makin agak lain, makin dihargai gitu. Beda. Kalau kita nyanyi di rumah ya biasa aja. Kalau TikTok kan emang kayak ada kan pertandingan, kalau aku kan juga host barbar juga. Ya kalau kita kalah dituangin deterjen. Jadi kalau kita kalah dituangin basem, dikubur di tanah, tinggal kepalanya doang. Jadi emang challenge-nya itu challenge sih sebenarnya. Tapi kan Kak, artinya panas-panasan, berubah struktur warna kulit mau tidak mau nih. Tadinya budukan loh, ini udah mendingan.
Iya, kadang-kadang kena tai ayam. Iya beneran kan di aspal. Kadang-kadang bau anjing. Iya. Tapi kan sayang kan dengan kulitmu yang awal. Tapi ini kalau dibuka kan, kalau di kemarin ada tayangan tuh muka aku kayak keriput gitu ya. Tapi kalau dicopot makeupnya, kalian percaya nggak, muka aku tambah glowing. Jadi kayak bener-bener 10 kali lebih cantik. Itu gak tau, mungkin karena makeup ya, jadi kayak keriput gitu. Tapi kalau dicuci semuanya itu aku berani challenge. Datangnya pokoknya kalau aku habis cuci muka tuh kayak, percaya nggak, muka aku kayak licin gitu, kayak kaca. Kayak kaca muka aku. Iya nih kalau dicopot semua, muka aku kayak tempered glass. Iya, kayak licin, kayak gak ada kerutan, kayak gitu semuanya. Kak, mau sampai Gimana, kapan Bang? sih? Iya, mau sampai kapan sih Kak live di pinggir jalan? Sampai nggak tahu sampai kapan. Apa mungkin mau ada Gebrakan baru lagi nih mungkin. Sampai aku tur di dunia kali ya. Kalau aku turnya udah di London, Meksiko, Zimbabwe, Afghanistan, Iran, ya kena bom. bukan. Tapi ada yang nawar-nawarin bikin lagu Live di luar kota Iya. gitu. Ada sih, tapi pada ngehargainya murah-murah. Jadi aku nggak mau murahan harganya. Emang minta tarifnya berapa? Kalau Tarifnya kan 100 sampai 200 juta. Iya, minimal ya 50, 75 masih agak berpikir lah. Tapi kalau kayak 15 juta kayak gitu aku nggak mau lah gitu loh. Karena aku mendingan ngamen di jalan lah. Aku nggak harus ninggalin anak. Aku ngamen di jalan juga udah mirip-mirip lah. Tapi Iya mungkin kan? ya dari Aku nggak suka pergi off air gitu karena ninggalin anak kan. Jadi aku nggak suka, aku juga takut naik pesawat. Jadi tapi kalau uangnya banyak, ya merem-merem dikit lah naik pesawat. tapi mungkin kalau ada uangnya dikit, aduh udah merem dah, ngamen aja depan kecamatan lah. dari segala maksudnya gebrakan, kenapa sih kayak memilihnya tuh oke lah ngamen turun ke jalan gitu. Berawal dari live TikTok kan, awalnya dulu kalau misalnya lagi nyanyi di rumah gitu, itu kan kalau orang mau ngasih uang 10 juta gitu misalnya ya, gift yang paling gede gitu, 10 juta, 20 juta, apa nih challenge-nya gitu. Jadi kita sebagai host, kita bilang kalau ada 5 juta masuk, aku nyanyi di lampu merah. Nah itu udah dari berapa tahun yang lalu. Nah karena aku host TikTok, jadi aku biasa challenge gitu, jadi dibeli sama orang, udah lampu merah sana, iya bos, siap bos gitu, sampai aku sujud, makasih bos ya Allah, sesuatu ya Allah, kayak gitu aja. Oke, makan cari duit 10.000 tuh susah, karena dulu kan aku jual pisang goreng itu kan susah gitu. Kalau misalnya gede-gede loh, ini kan singkong harga gede-gede kan. Kak, sempat kehilangan uang. Iya, ini lagi kehilangan 22 juta. Jadi akun aku permanen di band, terus jadi aku nggak bisa tarik tabungan aku yang udah 7 hari itu penghargaan, bukannya gajian, itu gaji bonus, bukan bonus sih, kayak ditahan sementara. Nah itu udah 22 juta di dalamnya, setiap hari Senin tuh cair. Nah tapi itu hilang akunnya, jadi 22 juta itu udah tinggal kalau ngurus ke sononya, nggak ada waktu lah, udah ikhlasin aja. Yang penting aku masih bisa kerja, tapi sedih banget soalnya tuh kayak kerja keras, guling-gulingan berapa ratus kali itu aku. Iya, 22 juta. Kak, pengalaman yang artinya yang gak enak ketika dirimu ngamen di jalan apa sih sampai detik ini, atau Pengalaman yang gak enak. Yang gak enak tuh kalau kita joget kan penonton seneng gitu, kayak keren gitu. Kalau yang kalian nonton, akunya tuh kayak mau mati rasanya. Ya akunya kayak bukannya mau jadi dipusat di Blackpink? iya, tapi karena aku biasa ngamen, aku sekarang udah kuat. Jadi aku sekarang kayak ringannya joget, pertamanya itu kayak orang mau mati, bukan ngap lagi mbak, kayak ya Allah ini ternyata kayak begini ya, rasanya jadi Lisa gitu, rasanya jadi Beyonce kayak gini ya gitu. Tapi spare waktu untuk ngamennya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa kami kan? Aku bangun jam 9, terus aku mandi gitu, jam 10 aku jalan nyetir mobil ke selatan, setengah 12 udah main sampai jam setengah 5 pulang sampai rumah jam 1 Itu dailynya seperti ini. daily. Hari ini mau ada Hari ini nggak tahu, mungkin sampai rumah setengah 5, nggak tahu deh, nggak tahu ngamen. Mungkin aku mau beli lampu sih, rencana mau ngamen di BSD, ada kecamatan juga, aku udah izin juga sama Pak Camat, boleh ngamen jam 7 malam. Aku mau beli lampu, jadi konsernya malam, guling-gulingannya malam.
di BSD dekat rumah aku. Kak, sempet Cuma nggak tahu. trigger gak sih dengan haters? Sempet trigger gak sih dengan ucapan haters di sosmed? Iya, pertama aku sempat ngedrop juga kayak 1 hari tuh aku bilang ada, aku gak mau ngamen lagi, aku ganggu jalan, aku liatin video-videonya kayak aku mengganggu masyarakat, aku takut, aku gak mau, aku nanti kalau aku kenapa-napa anak sendiri, aku gak mau, aku udah gak mau ngamen lagi. Enggak, itu kata Arya, berarti mental kamu cemen, mencret berarti kamu. Maksudnya udah semakin diomongin semakin gas gitu. Udah tahu di kesempatan lo nggak apa-apa, udah dikawal sama pengawal, lo juga di jam kamu nyanyi di jam sepi, nggak usah, itu mah penonton yang nyari viewer. Oh iya gitu. Sempat ngedrop, tapi karena bener juga kata Mbak, karena omongan netizen kayak gitu, dan aku lihat oh anak aku sekolahnya di internasional, terus aku punya mobil bagus, aku tinggal di apartemen yang bagus, maksudnya anakku bisa beli susu yang bagus, makanan yang bagus-bagus semuanya. Kalau yang komen bisa nggak kayak gua gitu. Jadi aku ya udahlah, aku nggak peduli kata orang, yang penting aku cuma pengen anakku punya susu anak aja setiap hari, biar dia bisa nyusu, biar dia bisa sekolah, nggak perlu sekolah mahal-mahal, yang penting dia bisa sekolah, bisa beli susu, itu aja. Baik, Kak, gitu kan kalau pernah agresi naik, Tetap sih kayaknya tetap banget. Iya. Nanti suatu hari juga anak bisa mengerti kita gitu. Tapi tetap di kalem-kalemin juga. Makanya kan kemarin aku sempet ngamen di rumah juga kan, mikirin Michelle juga. ini terakhir Kak, bentuk perjuangan ibu buat anak-anaknya. Iya, aku tuh nggak punya hidup. Aku tuh dari 10 tahun yang lalu aku tuh udah bukan orang. Jadi aku tuh kadang napas aja susah, duduk aja nggak bisa. Kadang aku nggak pakai celana, kadang aku nggak punya baju, nggak pernah ke salon. Kalau kamu nggak pernah ngapa-ngapain, aku dari napas ke napas aku nyambung, napas aku sendiri, dan aku ngerasa sendirian kayak aku nggak seindah yang kalian pikir. Oh gajian ya segini, oh kalau upah kepingan gini. Aku juga badan aku terkikis, jantung aku, terus ya tapi semuanya Tuhan beri kekuatan sih. Tapi ya seneng sih, sekarang tambah muda, tapi awalnya tuh susah banget. Awalnya Kak, berarti sama Michelle itu udah ada komunikasi tapi pelan-pelan gitu ya Kak ya? dia masih pelan-pelan aja. Tapi satu rumah nggak sih Kak? Maaf. Beda rumah dia. Oh, beda rumah. Berarti terakhir ketemu untuk ngobrolin yang kemarin dia keluhkan itu kapan? Ada pokoknya nanti aja bahasnya, soalnya lagi pada panas, ada suami panas, anak panas, itu di tengah-tengah ini, jadi ya saya juga jadi panas. Panas juga. Cari aman aja ya Kak, damai. Kita damai. Oke. Ya, Nah, ya. Oke, Kak Pinkan, makasih ya.